Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas teknik industri B yang beranggotakan saya sendiri Koki Sanjaya dengan NIM 2020012040. Muhammad Irzan Khairul Malik dengan NIM 2020012051. Yang ketiga yaitu Muhammad Fadil Al-Afghani dengan NIM 2020012055 dan Andika Lutfi dengan NIM 2020012056. Baiklah, saya atas nama Koki Sanjaya akan menjelaskan tentang pengertian fluida. Fluida adalah zat dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Ada dua macam fluida, yaitu cairan dan gas. Fluida terbagi atas dua jenis, yaitu fluida tak mengalir, hidrostatika, dan fluida mengalir, hidrodinamika. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani dengan NIM 2020-12055. Di sini saya akan menjelaskan fluida statis. Fluida statis bermakna fluida atau zat alir yang tidak bergerak. Hal-hal yang dibahas dalam fluida statis ini yaitu mengenai massa jenis, tekanan zat cair, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, hukum Archimedes, gaya apung, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Eksperimen yang dilakukan bisa menghubungkan zat cair antar pipa yang berbeda luas dan penampang, menentukan massa jenis benda, mengukur massa gas dalam ruang atau tabung. Bahkan bisa digunakan menentukan tekanan udara yang semakin meningkat ke atmosfer. Satuan yang digunakan adalah satuan tekanan atau Pascal, N per meter kubik, atmosfer PSI. Satuan volume yaitu liter, dm sub 3 mm kubik mm. Satuan gaya Newton dan Dayan. Saya Muhammad Irzan Khairul Malik, NIM 2020012051, akan menjelaskan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, atau dalam hal ini fluida yang mengalir. Aliran fluida secara umum bisa kita bedakan menjadi dua macam, yakni aliran lurus, aliran laminar, dan aliran turbulen. Aliran lurus bisa kita sebut sebagai aliran mulus karena setiap partikel fluida yang mengalir tidak saling berpotongan. Salah satu contoh aliran laminar adalah naiknya asap dari ujung rokok yang terbakar. Mula-mula asap naik secara teratur atau mulus. Beberapa saat kemudian asap sudah tidak bergerak secara teratur lagi, tetapi berubah menjadi aliran turbulen. Aliran turbulen ditandai dengan adanya lingkaran kecil dan menyerupai pusaran dan kerap disebut sebagai arus eddy. Contoh lain dari aliran turbulen adalah pusaran air. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizbudi Priyana dengan NIM 2020-012-056. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan fluida pompa hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerja pompa hidrolik. Cara kerja dimulai ketika piston ditarik. Saat piston ditarik, maka ruang yang berada di dalam pompa akan semakin luas. Ruang yang semakin membesar mampu menciptakan tekanan yang sangat kecil atau rendah. Hal tersebut terjadi karena tekanan udara yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada pada ruang pompa. Ketika ruangan membesar, fluida secara otomatis masuk dalam ruang pompa. Kemudian akan masuk melalui cek valve yang berada di saluran masuk. Ketika piston dilepas atau masuk, secara langsung piston menekan fluida dan nantinya akan keluar dengan sendirinya. Tekanan yang besar inilah yang membuat kondisi cairan atau cairan tersebut berusaha keluar, sehingga dapat menghasilkan sebuah potensi energi.
dari cairan tersebut akan melalui berbagai hambatan yang terdapat pada rangkaian komponen sehingga menghasilkan sebuah tekanan dari fluida. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.